Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diawali di pagi hari ini dengan di mana kita baru saja selesai menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua, dan juga mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat zahir dan batin, panjang umur, berkah barokah, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat mudah-mudahan Allah tambah kesehatannya, dan yang sakit baik diri kita dan keluarga kita semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan istiqomahan dalam menjalankan perintahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak DKM kita, Bapak Haji Sunoko beserta jajaran, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batinan, dan juga seluruh jamaah yang hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dan umumnya keluarga kita terutama. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan oleh Allah taala kesehatan diberkati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kajian temanya itu keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini menambah semangat kita untuk belajar, dan juga mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, khususnya untuk saya punya, untuk kita semua. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku saking Abdullah bin Mas'ud qala ada Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah ada sirrun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama baban min al-ilmi yantabi'u bihi bi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ata alafin sanati siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama baban,
puasa sunnah dan malamnya juga digunakan untuk sholat sunnah, maka lebih baik daripada tadi demikian, yaitu kita belajar satu bab ilmu. Wa an bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu al-ilma, belajarlah kalian semua al-ilma, mengenai ilmu. Jadi kita ini Bapak Ibu jamaah diperintahkan untuk menuntut ilmu, diperintahkan untuk belajar, untuk ngaji, bahasa kasarnya ya. Fa'inna ta'allumahu lillahi hasanatun, karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala hasanatun, yaitu satu kebaikan. Di mana kita belajar karena Allah Taala itu kita mendapatkan satu kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun, dan kita mempelajari ilmu itu dicatat sebagai amal tasbih. Jadi kita duduk di majelis ilmu, kita menerus ya, terus mempelajari, belajar, walaupun kita tidak membaca tasbih Bapak Ibu, tapi kita dicatat di dalamnya, itu mendapatkan pahala orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal basya'u jihadun, dan kita membahas mengenai ilmu di suatu majelis ya. Jihadun juga dicatat sebagai pahala jihad. Wa qala'u ibadatun, dan kita menuntut ilmu, mencari ilmu, ibadatun itu dicatat sebagai pahala ibadah kepada Allah. Wa ta'limahu shadaqatun, dan mengajarkan sebuah ilmu, shadaqatun itu dicatat sebagai pahala sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, dan membiayai ahli ilmu itu dicatat sebagai qurbah, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperak dua perak yang kita infakkan untuk majelis ilmu itu dicatat sebagai takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqra bil ilmi, yang dimana kita berfikir mengenai ilmu dicatat itu sebanding dengan al-siyama, yaitu puasa sunnah, wa mudzakaratahu ta'dilu al-qiyamah, dan muzakarah, diskusi mengenai ilmu itu ta'dilu al-qiyamah, yaitu sepadan dengan mendirikan sholat sunnah. Jadi oleh karenanya orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang sedang belajar menuntut ilmu, walaupun tidak sedang bertasbih, ya maka dicatat atau dapat amalan ia bertasbih. Walaupun ia tidak berjihad secara fisik, tetapi dicatat ia sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Walaupun ia tidak sedang melaksanakan sholat sunnah, tapi dicatat ia sebagai orang yang mendapatkan pahala sholat sunnah. Ya, begitupun juga yang tadi disampaikan daripada keutamaan fadilah daripada menuntut ilmu. Oleh karenanya sangat disayangkan sekali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikala kita tidak menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, walaupun sehadis dua hadis, seayat dua ayat, senasihat dua nasihat, tetapi dikala kita hadir di dalamnya, menyimak, mendengarkan, tadi mana saja majelisnya, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu
perintah utlubil ilma, tuntutlah oleh engkau ilmu, atau carilah oleh engkau sebuah ilmu. Kalau bahasa kita hajilah gitu. Walau bainaka wa bainahu bahrun min nahir, walaupun antara engkau dan ilmu itu terdapat lautan api yang memisahkan. Walaupun di antara kita dan ilmu itu terdapat lautan api yang memisahkan, maka kita diperintahkan untuk melewati jembatan api tersebut. Ini saking daripada keharusannya, saking daripada kudunya, karena nggak mungkin ada di mana apa itu namanya lautan api, ya tidak ada. Yang namanya laut pasti air, segitu saja istilahnya apa lautan yang dari air saja beratnya. Ini menunjukkan daripada diharuskannya kita ini belajar atau menuntut ilmu agama terutama. Sampai-sampai habis katakan tadi saya ulangi, walau bainaka wa bainahu bahrun min nahir, walaupun antara engkau dan antara ilmu itu terdapat lautan api yang memisahkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yaitu juga di antaranya keutamaan orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyatakan, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadi tuntutlah ilmu agama minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai yang kubur. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari brojol bahasa-bahasanya ya. Maksudnya adalah inna ta'allumal ilmi fardun fi zamil awqati wal halat. Yakni sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya itu di seluruh waktu dan keadaan. Jadi tidak mengenal dalam kondisi apapun, ya. Ain ta'allum inna ta'allum al-ilmi fardun fi zamil awqati wal halat. Yani sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib di seluruh waktu dan keadaan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, maka diwajibkan bagi kita Bapak Ibu jamaah Allah untuk menuntut ilmu.
dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, suatu jalan menuju ilmu, kita hadir ke majelis ilmu, salakallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menjadikannya bi tariqan ilal jannah suatu jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu kalau hadir ke majelis ilmu sama halnya sebagaimana Bapak Ibu itu sedang berjalan menempuh suatu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitam bil bahri. Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun untuknya man oleh makhluk yang ada di langit wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Jadi makhluk-makhluk yang ada di atas langit, makhluk-makhluk yang ada di bawah permukaan bumi, sehingga sehingga ikan yang ada di dalam laut itu memohonkan ampun untuk orang alim, untuk orang yang berilmu. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama yaitu pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, para nabi mewariskan ilmu. Orang yang mengambil ilmu, maka orang tersebut orang yang mengambil warisannya para nabi. Bahkan Bapak Ibu jangan dari Sayyidina Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dari, wahai Aba Dar, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, li antak dua wa ta'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Tuh, li antak dua, sesungguhnya kepergian engkau, ya, kita pergi dari rumah, keluar dari rumah ke majelis ilmu, apalagi kita tadi ke masjid, di masjid, ya, sehabis melaksanakan sholat subuh berjamaah luar biasa, fata'allama baban min kitabillah, kita belajar satu bab dari kitab-kitab Allah, khairun laka min antasaliya mi'ata raka'atin, itu lebih baik untuk engkau daripada engkau sholat sunnah, 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergian engkau lalu engkau belajar satu bab dari bab ilmu, umilabi, ilmu yang diamalkankah, walam ya'mal, atau walam yu'mal, dan ilmu yang belum diamalkan, atau ilmu yang tidak diamalkan, ya, cuma sekedar ngaji saja umpama belum bisa mengamalkan, tetap khairun laka min an tusalli ala raka'atin, itu lebih baik untuk engkau daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya orang-orang alim, para masyayikh, Bapak Ibu, jangan meninggalkan talabul ilmi walau itu sekecap dua kecap, walau itu 1 bait 2 bait, karena melihat daripada sisi kebarokahan yang sangat luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi la ya'laman nasa mutiyalahu thawabu sab'ina nabiyyan.
yang belajar satu bab ilmu la ya'laman nas atiyalahu thawab sab'ina nabiyya, yang dimana ia belajarnya itu untuk diajarkan kembali kepada orang lain. Kita ngaji nih, habis kita ngaji, kita niatin kita dapat ilmu, kita niatin untuk disampaikan lagi kepada orang lain akan ilmu tersebut, maka u'tiyalahu thawabu sab'ina nabiyya, maka ia akan diberikan pahala sebanyak sab'ina nabiyya, sebanyak pahala 70 nabi. Masyaallah ya. Bahkan dalam sebuah juga hadis yang lain Nabi SAW sabdakan, man jalasa indal alimi sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw manja ma'ahu khutwatain Allahu ta'ala jannatain kullu jannatin mislu dunya marwatain. Masyaallah ya. Kadang-kadang kalau kita dengar fadilah-fadilah menuntut ilmu kayaknya pengen gitu lama-lama hadir di majelis ilmu. Tapi kalau setelah keluar dari majelis ilmu lupa lagi, malas lagi. Emang begitu godaannya. Karena kalau ke surga itu nanjak, kayak orang yang naik gunung, ya, kayak orang ke puncak jalan kaki, baru selangkah 2 langkah 10 langkah udah mos-mosan. Itu capek duluan. Sama halnya begitu kalau ke menempuh sesuatu ridho Allah Ta'ala. Karena al-jannatu fadl makarim, surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai Bapak Ibu. Ya, beda dengan neraka. Neraka itu adalah sesuatu yang diliputi oleh sesuatu yang dikelilingi oleh sesuatu yang disukai nafsu itu maksudnya. Kadang-kadang kan di mana nafsu pengen ngaji, nafsu pengen sholat, ya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja sebenarnya kalau nggak maksain berat gitu ya. Di mana? Ya, nafsu gitu mendorong semangat buat ibadah, jangan. Tapi kalau nafsu mendorong buat maksiat mah gampang. Karena sebagaimana tadi, kalau orang yang sedang mendaki, ya, sedang naik ke suatu perkara yang perkara tersebut bisa mengantarkan ke dalam surga, maka itu berat sekali. Tapi kalau sesuatu itu yang mendorong untuk memasukkannya ke dalam neraka, maka itu sangat mudah sekali. Itu kadang-kadang kalau buat istilahnya pengajian suatu kebaikan, ya 50.000 itu kadang gede gitu. Tapi kalau buat orkes dangdut gitu ya, 100.000 itu kayaknya kecil. Nah, bahasanya seperti itu. Mana daripada hadis yang tadi sabda Nabi SAW sabdakan itu tadi, man jalasa indal alim, barang siapa yang duduk di samping orang alim, di sisi orang alim, sa'atain selama 2 jam, uangnya Ibu ngaji 2 jam, atau ia makan bersamanya dengan 2 suapan saja, tidak banyak-banyak, atau ia mendengar daripada ucapannya 2 kalimat saja, atau ia berjalan bersamanya bebarengan lalu sebanyak-banyak 2 langkah saja, atau Allah Ta'ala jannatain, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala 2 surga. Kullu jannatin mislu dunya marwatain, dan masing-masing surga yaitu seluas 2 kali lipatnya dunia. Subhanallah ya. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kitab Mustadil Arifin begini, ketika Allah Ta'ala selesai daripada menciptakan surga ini ya, Allah Ta'ala bilang ke Jibril, coba kamu ke surga, lihat surga. Itu Jibril terbang ke surga,
ngelihat semua keindahan-keindahan surga. Setelahnya itu balik, Jibril bilang ke Allah Ta'ala, ya Allah, sangat indah dan megah surga tersebut. Jangankan melihat, mendengar saja orang pasti akan tergiur. Mendengar saja orang pasti akan bersungguh-sungguh bersemangat untuk memasuki surga tersebut. Sebelumnya Allah Ta'ala belum meliputi, belum mengisi, ya, atau belum memagari surga itu oleh sesuatu yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Kata Allah Ta'ala, Jibril sekarang lihat kembali surga itu. Akhirnya Jibril terbang lagi ke surga. Setelah melihat itu di surga, balik lagi, ya Allah, melihat keadaan surga, ya, jangankan orang yang mendengar akan surga, ya, jangankan orang itu melakukan sesuatu untuk memasukkan ia ke dalam surga, mendengar pun kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa akan masuk surga. Kenapa? Karena saking diliputi tadi oleh sesuatu yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Lalu setelahnya Allah Ta'ala menciptakan neraka. Kata Allah, wahai Jibril, kamu terbang ke neraka, lihat di neraka. Setelahnya malaikat Jibril ke neraka melihat akan azab yang begitu dahsyat. Lalu Jibril balik ke Allah Ta'ala, bagaimana Jibril? Ya Allah, jangankan orang masuk ke neraka, ngedengar saja kalimat neraka, ucapan neraka, pasti orang akan ketakutan, akan mengait tentang neraka. Sebelumnya Allah Ta'ala belum meliputi neraka itu dengan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Setelahnya itu diisi oleh itu malaikat Jibril suruh terbang lagi. Hai Jibril, sekarang kamu lagi ke neraka, cek neraka, lihat neraka. Setelah dicek, setelah dilihat di neraka, ya Allah, mungkin semuanya orang akan masuk neraka. Kenapa? Karena neraka itu diliputi oleh sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Itu kalau bahasa Sundanya mah buah-buah mah jelema teh pinarakeun kabeh gitu. Ya. Karena melihat daripada semuanya neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Tuh, ya. Akhirnya tadi kalau kita nggak dipaksain mah dalam kebaikan mah kita mah susah jalannya. Jangankan perkara sunnah tadi saya bilang, perkara wajib saja kalau nggak didorong, kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak maksain mah tetap masih berat. Apalagi ibadah sunnah. Makanya kita mah ada suatu doa, Bapak Ibu, ya, ada doanya supaya semangat ibadah, supaya semangat talabul ilmi. Baca habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksain, ya Allah, Allahumma paksain ya Allah nih, gitu. Badan saya ini biar semangat dalam melaksanakan ibadah, paksain anak kita, gitu. Sambil nunggu isroknya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan dari Sayyidina Ali rahimakumullah, ya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam mengenai tentang orang alim, orang yang berilmu. Wahai malaikat Jibril, ya, an ashabil ilmi, apa pendapat engkau mengenai orang yang berilmu? Itu jadi malaikat Jibril ditanya oleh baginda Nabi SAW mengenai orang yang memiliki ilmu. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, hum suhuju ummatika fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Mereka adalah
wa abghadahum, dan benci terhadap mereka. Celaka tuh kalau kita udah nggak suka sama ulama, benci sama kiai, benci sama ulama, maka kita akan celaka, akan rugi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shola'a sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamullah ta'ala wa amala bi Allah ta'ala sittata asya'. Barang siapa yang sholat berjamaah wa jalasa fi halqatil ilmi, dan ia duduk di majlis ilmu, wa sami'a kalamullah ta'ala, dan ia mendengar kalam-kalam Allah, dan ia mengamalkan apa yang didengar, apa yang disampaikan, atau Allah Ta'ala sittata asya'a, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya sittata asya'a, yaitu 6 perkara. Jadi bagi orang yang sholat berjamaah, terus kita duduk di majlis ilmu, ya, mengaji, mendengarkan nasihat-nasihat, dan kita mengamalkan, kita amalkan maksudnya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita simak, kita Allah Ta'ala akan memberikan kita 6 perkara. Yang pertama adalah rizqa minal halali, yang pertama rezeki dari jalan halal. Bapak Ibu, rezeki yang halal, rezeki dari jalan halal itu, ya. Wa yanju min adzabil kubri, dan yang kedua akan selamat dari siksa kubur, insyaallah. Dari adab kubur orang tersebut akan diselamatkan, karena kita percaya nikmat kubur, siksa kubur itu ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tergantung daripada amal perbuatan kita waktu di alam dunia. Jika kita di alam kubur, jika kita di alam dunia banyak berbuat amal kebaikan, amal soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur, akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Tapi jika kita di alam dunia ini bergelimang dosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak meninggalkan sholat, banyak meninggalkan taklim, suatu perkara yang wajib banyak kita tinggalkan, yang kita belum tobat sebelum tobatnya kita, maka orang tersebut akan mendapatkan azab kubur. Di dalam kubur akan disiksa. Baik jamaah rahimakumullah, ya. Tergantung daripada amal perbuatan waktu di dunia. Maka kita selagi Allah berikan kesempatan, mari kita mempersiapkan diri itu untuk ke alam akhirat, terutama kita berharap mendapatkan nikmat di dalam kubur kita. Itu adil nasihat nih. Agama itu adalah nasihat, termasuk di dalamnya kalau kita mau mengambil nasihat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yaitu kita mengambil daripada kejadian orang yang meninggal dunia sebenarnya. Insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi luluh, ya. Insya Allah itu akan membuat kita yang tadinya kita berat melaksanakan sholat, kalau ingat itu insya Allah jadi luluh, ya. Mana ketika kita mengantar jenazah, baik itu tetangga saudara, kita merenung, ya, yang dimana saudara kita, tetangga kita yang tinggal di rumah yang megah, setelah wafatnya sama saja dengan orang yang gak punya, ya, bertikar kasur yang begitu empuk, yang begitu nikmat, tetapi sama saja semuanya setelah meninggal mempertikar tanah, Bapak Ibu, ya, yang dimana tadinya kemana-mana berjas, berdasi, keren, tapi setelah wafatnya sama saja dengan 3 helai kain kafan.
yang dimana kendaraannya mewah sekian miliar mungkin harganya, tapi di kala wafatnya sama aja keranda-keranda juga, ya. Yang dimana waktu di alam dunia dikelilingi oleh anak, istri, saudara, teman, semuanya hanya mengantarkan saja di pinggir pemakaman kita. Setelahnya mah, setelah dikubur kita mereka balik kembali, cuma kita tinggal seorang diri di dalam kubur, meratap menangis, masya Allah. Yang tadi di alam dunia ketawa ketiwi dengan kita, bersama dengan kita, mungkin sehari dua hari ingat sama kita, tapi setelahnya mah hilang begitu saja. Jangankan mungkin sebulan dua bulan, ya, bahkan setahun dua tahun pun mungkin tidak ingat akan kita, bahkan mendatangi kuburan kita pun juga tidak. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, itu poinnya adalah kembali bahwa kita mempersiapkan diri kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya adalah menuntut ilmu ini supaya kita selamat dari siksa kubur. Belum isrok ini ya? Belum ya, Pak Haji? Belum ya, sedikit lagi ya. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi, dan ia akan menerima kitabnya ini dengan tangan kanannya. Jadi ketika catatan amal diberikan kepadanya, maka ia akan menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanan. Wa yamuru ala sirat, dan dia akan melewati sirat, melewati jembatannya sirat, kapan khotib, seperti kilat yang menyambar. Itu tahu nyampe, masyaallah saking cepatnya. Wa yasuru ma'an nabiyyin, dan yang berikutnya ia akan dihimpun, akan dikumpulkan bersama para nabi. Wa banallahu baitan bil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga, min yaqutin hamra, dari intan yakut merah, lahu arba'una baban, yang dimana rumah itu memiliki 40 pintu. Masya Allah saking besarnya, ya. Jamaah. Bahkan dari Abdullah bin Abbas, ya, sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi sab'i ati darajatin ma baina darajatain khamsumi'ati sanatin. Nah, jadi ulama ini Bapak Ibu jamaah rahimahumullah memiliki 700 derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Ma baina darajatain khamsumi'ati sanatin. Jarak antara dua derajat itu sejauh perjalanan atau sejauh lakon 500 tahun, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Masya Allah, ya. Oleh karenanya, makanya ketika kita tidak mentakdimi pada ulama, para masyayikh, maka sangat dirugikan. Karena bagi kita Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kalau mendelit amal untuk masuk surganya Allah Ta'ala, kayaknya tipis harapan Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ya. Kayaknya tipis harapan gitu. Kenapa? Karena mungkin kita lebih banyak dosanya daripada amal kebaikan. Tetapi di samping itu kita ikut bareng bersama orang-orang soleh, ikut rombongan orang-orang soleh. Maka dengan ikutnya ini ikut rombongan, jadi kita nanti ditanya sama ikut rombongan. Jadi jangan jadi katanya lagi masuk kan rombongannya bulan bin bulan. Sama halnya kalau kita beli rambutan Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ya kan, kalau kita beli rambutan tuh ada ikatannya itu tuh, ya, ada ikatannya. Nah, di
jamaah rahimakumullah. Jadi kita ngikut, nginduk, nempel di orang soleh, di orang alim. Maksudnya apa? Supaya ke bawah selamat sama orang soleh, sama orang alim. Karena kalau kita misah-misah sendiri-sendiri, ngandelin daripada amal, lah siapa kita? Kita ikutin para salafus soleh, orang-orang yang soleh, supaya apa? Supaya kita termasuk ke bawah, akan selamat oleh guru-guru kita baik di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan daripada kebaikan dunia dan di akhirat, mal ilmi itu disertai dengan ilmu. Begitupun juga syarafud dunia wal akhirah mal ilmi, kemuliaan dunia dan akhirat itu disertai dengan ilmu, dengan pengetahuan, ya. Jadi kemuliaan kebaikan dunia dan akhirat itu mesti disertai dengan ilmu, dan kemuliaan dunia dan akhirat itu juga mesti disertai dengan ilmu, ya. Jangankan ilmu agama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ilmu dunia saja, pengetahuan mengenai tentang dunia saja itu bisa mengangkat martabat derajat seseorang, termasuk juga negara di dalamnya. Apalagi menguasai akan semuanya ilmu. Sampai Nabi SAW, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Kebaikan dunia dan akhirat itu disertai dengan ilmu, kemuliaan dunia dan akhirat itu disertai dengan ilmu. Kebaikan dan kemuliaan dunia dan akhirat itu semuanya dua-duanya disertai dengan ilmu. Wal Bagaimana Imam Hasan mengatakan dalam sebuah hadis yang beliau sabdakan, mana di antaranya Imam Hasan yang mengatakan, yaitu saya cari dulu midadul ulama yuzanu yaumal qiyamati bidadus suhada fayatarzahu midadul ulami ala darus suhada. Nah, midadul ulama, tintanya ulama kan nulis kitab nih Bapak Ibu, ya. Ulama nulis kitab ditulis, seperti kitab ini, kitab apa ditulis sama ulama, ya. Kan pakai tinta tuh. Itu tintanya nanti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah itu akan ditimbang. Tintanya itu akan ditimbang bidadus suhada, yaitu ditimbang pada hari kiamat dengan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang sebelah kanan misalkan ini tintanya ulama, yang sebelah kiri ini darahnya para syuhada, ya, ditimbang nih. Ya tarazzahu midad ulama, maka akan unggul Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yaitu midadul ulama, tintanya para alimil ulama. Jadi tintanya para ulama itu akan lebih berat daripada darahnya para syuhada. Kenapa? Karena dengan tinta para alimil ulama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang jadi ngerti ilmu, orang-orang jadi paham tentang ilmu, dan orang-orang berjihad pun juga semangat dorongannya karena ilmu. Oleh karenanya dengan tinta ulama yang tulis di kitab-kitab, dibaca oleh guru-guru kita, diajarkan kepada kita ngerti bab sholat, kita ngerti bab wudu, kita ngerti tata cara sholat, kita ngerti tata cara wudu, bahkan kita ngerti tata cara jihad dan lain sebagainya, semuanya dari ulama. Oleh karenanya tadi tinta ulama ditimbang pada hari kiamat dengan darah para syuhada, maka tintanya pada alim ulama itu akan lebih berat, ya. Jadi tintanya para ulama itu lebih berat daripada darahnya para syuhada, ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi SAW menyabdakan kepada kita semua nih, ya, kun aliman aw
muta'aliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlikan. Kun jadilah engkau orang alim. Kita tuh diperintah jadi orang ngerti Bapak Ibu. Jadi orang yang ngerti dalam urusan agama kita diperintah. Orang muta'aliman atau jadi muta'alim. Jadi alim misalkan gak bisa, tapi kita muta'alim, diperintah untuk menjadi mustami, mendengarkan. Ya, jadi muta'alim, jadi orang yang belajar gitu. Ya, jadi santri bahasanya. Kalau jadi kiai mah tadi gak bisa, muta'aliman atau jadi santri lah. Jadi santri mah gak bisa, udah sibuk mikirin dapur, mikirin anak, ya, mikirin istri. Samian, ya wis atuh, ya seminggu sekali mah kita hadir jamiah di majelis-majelis ilmu, jadi pendengar saja. Wala takun rabi'an fatahlika, janganlah kita menjadi bagian orang yang nomor keempat. Mana jadi alim tidak, jadi muta'alim, jadi santri tidak, ngaji nih seminggu sekali juga tidak. Fatahlika, maka kita akan hancur Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita akan binasa. Orang yang jauh daripada mendengarkan majelis ilmu, ya, maka kita akan celaka, akan mati hati kita, ya. Jadi akan mati hati kita akan celaka, jauh daripada nasihat agama. Oleh karenanya, ayo mari kita semangat dalam belajar, ya. Umum atau belajar mah mau baca Quran ke, mau baca apa istilahnya, mau belajar tentang ilmu fikih ke, apa ke, semuanya yang penting ilmu yang berhubungan dalam ibadah sehari-hari gitu. Itu manfaatnya sangat gede sekali. Karena terkadang begini Bapak Ibu, kenapa kita tidak mengamalkan? Tidak mau mengamalkan, kenapa kita tidak mau mengamalkan? Karena kita tidak tahu. Oleh karenanya kita tidak tahu, maka kita nggak mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak mendapatkan pahala? Karena kita tidak mengamalkan. Jadi kalau kita pengen dapat pahala, pengen dapat upah, mesti kita mengamalkan akan sesuatu amalan yang nantinya dapat upah, yang nantinya dapat pahala. Nah, karena dikarenakan kita tahu ilmunya, maka kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jangan harap orang yang tidak berbuat apa-apa di alam dunianya tidak melakukan ibadah, di akhirat berharap bahwa supaya mendapatkan pahala yang begitu besar. Atau mimpi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kalau begitu mah modelnya gitu ya. Orang yang nggak nabung, tahu-tahu buka celengan di pas waktu lebaran, dibuka nggak ada apa-apa, ya wajar toh dia nggak masukin duit ke dalam celengannya. Sama seperti itu perumpamaannya. Kita ngarepin di akhirat dapat pahala gede, pahala banyak, tapi di alam dunia kita berleha-leha, tidak menyisihkan diri kita untuk berbuat amal baik untuk kita sendiri di alam akhirat. Kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, ya, sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kebaikan yang kita sedang menabung, yang dimana kita sebagai sedang menabung, yang dimana tabungan-tabungan kebaikan ini nanti di alam akhirat kelak kita buka. Allah yang ngasih ini toh amalan kamu waktu di dunia ngaji di Masjid Al-Kautsar, ini toh amalan kamu waktu di dunia sedekah di Masjid Al-Kautsar, ini toh amalan kamu itu silaturahminya kamu kepada saudara, kepada tetangga, dibuka. Oh iya. Seperti itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dunia mah tempat capek Bapak Ibu, untuk menghasilkan perkara dunia saja, ya, yang tidak kekal kita mesti capek, mesti berangkat pagi, pulang sore, kadang di kerjaan mumet, di rumah mumet, untuk mendapatkan sesuatu hal yang duniawi. Apalagi untuk mendapatkan sesuatu perkara ukhrawi akhirat, pasti itu lebih capek. Ya kalau kita nggak mau capek, kita nggak bakalan dapat apa-apa. Karena memang dunia mah tempat capek. Kalau nggak pengen capek, di surga sudah selesai masalah. Surga mah bukan tempat capek, nggak ada capek-capek lagi. Jangankan sesuatu yang
Bapak Ibu jamaah rahimahullah, terlalu banyak mungkin kayak mengisi kekosongan